pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan memulai PRN kita. Sebelumnya kita akan bersaat dulu sebentar. Amin. Kita akan bernyanyi haleluya. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Rocky. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Firman. Terang bagi
Shalom teman-teman PRMI. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau memberkati kami. Pergunakan waktu ini Tuhan bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan firman Tuhan ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman PRMI, apa kabarnya? Saya berharap kabar kalian sungguh luar biasa. Sehat-sehat selalu di rumah ya. Sudah lama kita tak berjumpa dan tak bertemu. Terakhir kita bertemu, saya ingat ketika saya membawakan firman Tuhan pada PRMI pada hari Minggu, dan waktunya juga sangat-sangat lama. Saya pernah tidak ingat lagi kapan. Ya, langsung saja. Firman Tuhan kita pada hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 hingga yang ke-25 saja. Hanya 2 ayat pada hari ini. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Akan saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah teman-teman, pada teks ini yang sangat menarik, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita ini, kita seolah-olah dalam pertandingan. Nah, berbicara tentang pertandingan teman-teman, di dalam suatu pertandingan pasti hanya akan ada satu pemenang. Mengapa demikian? Ya contohnya saja, kita melihat pertandingan bulu tangkis. Ketika orang bermain bulu tangkis, pasti regu A harus mengalahkan regu B, sehingga regu A akan menjadi seorang pemenang. Nah, begitu juga dengan petinju. Petinju A harus mengalahkan petinju B, sehingga petinju A menjadi seorang pemenang. Nah, pada hari ini Rasul Paulus mengajak kita untuk bertanding. Di dalam kehidupan kita, kita harus bertanding untuk mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota kehidupan itu. Nah, pada hari ini teman-teman, saya akan mengajak kita bersama-sama belajar. Mari kita belajar. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita bertanding. Bukan hanya bertanding, tetapi kita juga harus menang. Pada pagi hari ini, kita akan belajar secara bersama-sama bagaimana cara kita bertanding dan kita menang. Yang pertama caranya adalah kita harus bertanding melawan rupa-rupa dunia. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-24. Apa saja rupa-rupa dunia? Rupa-rupa dunia itu saya gambarkan ada 4 hal. Ada 4 hal rupa-rupa dunia. Yang pertama, rupa-rupa dunia yang pertama adalah, teman-teman, harta, uang. Siapa di sini yang nggak perlu uang? Semua orang butuh uang. Setiap orang membutuhkan uang, dan uang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Tetapi hidup kita bukan untuk uang. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang butuh uang, tetapi uang bukan menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tersesat karena mencari uang. Apalagi yang kedua adalah tahta, posisi jabatan. Contohnya ketika saya kasih kamu jabatan, mau nggak kamu tinggalkan imanmu? Tahta. Terkadang kalau kita terlalu terobsesi menginginkan tempat yang tinggi, kita akan menjatuhkan orang yang di bawah kita. Apapun yang akan saya lakukan, asalkan saya berhasil. Yang ketiga, cinta. Ya, berbicara tentang cinta pasti anak-anak PRMI sekarang belum masanya ya untuk jatuh cinta. Tetapi hati-hatilah adik-adikku, cinta merupakan jurang maut yang paling dalam bagi kita. Jikalau kita belum mengerti tentang cinta, jangan dekat-dekat dengan cinta. Nanti adik-adik terbakar asmara dan jatuh ke dalam dosa. Ya, dan yang terakhir adalah gadget. Zaman sekarang siapa sih orang yang enggak menggunakan gadget? Zaman sekarang aja sekolah menggunakan gadget. Tetapi saya tanya adik-adik, apakah gadget itu lebih melebihi Tuhan dalam kehidupan Anda?
Kalau Anda bermain gadget lebih banyak daripada waktu Anda dengan Tuhan, coba pertanyakan. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita bertanding dan kita menang? Yang pertama adalah kita harus bertanding melawan rupa-rupa dunia. Inilah rupa-rupa dunia yang harus kita lawan. Masih banyak lagi. Yang ini adalah contoh-contoh kecil saja. Masih banyak rupa-rupa dunia yang akan kita lawan, adik-adik. Tetapi bagaimana cara kita bertanding dan kita menang? Kita harus melihat rupa-rupa dunia itu dan kita harus bertanding melawan mereka. Nah, adik-adik, pada saat kita mau menang, kita harus melawan. Pada saat kita melawan, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah kita harus mengenali. Sekali lagi, kita harus mengenali siapa yang akan menjadi lawan, siapa yang akan menjadi kawan. Ingat, beda tipis kan? Sekali lagi, kita harus mengenali siapa yang akan menjadi lawan kita, siapa juga yang akan menjadi kawan kita. Nah, adik-adik, ada satu ilustrasi demikian. Pada malam hari ada seorang nenek yang berjualan telur dari malam sampai pagi. Yang berjualan anggaplah dia punya telur 10. Pada saat dia berjualan pada pagi hari, datang orang kaya datang. Datang orang kaya datang yang melihat telur itu. Nek, berapa satu telur? Satu telur 3.000 nak. Orang kaya itu bilang, Nek, saya ambil 5, tapi saya kasih 10.000. Nenek itu bilang, nggak bisa nak. Telur saya belum laku. Anak saya butuh makan di rumah. Ya udah, kalau nenek nggak mau, saya pergi. Akhirnya dengan hati yang berat, nenek itu mengingat anak-anak dan keluarganya belum makan. Akhirnya jual telur itu 5-10.000. Dengan hati yang senang, akhirnya seorang kaya itu pulang. Pada saat dia pulang, dia menraktir semua anak buahnya makan. Pada saat dia selesai makan, dia lihat bill harganya. Oh, 1 juta ya, 1 juta. Dia kasih uang 950.000. Dia kasih lagi tipnya untuk pemilik toko. Bilang sama pemilik tokonya, ini tipnya karena makanannya belum selesai. Nah, pada saat dia pulang makan-makan bersama dengan teman-temannya, malam hari ia melewati jalan yang sama pada pagi hari. Ketika ia pulang, ia melihat nenek penjual telur tadi. Nenek itu tertidur lelap sambil memeluk telur-telurnya yang belum laku. Teman-teman, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ingatlah, apakah yang kita berbuat itu akan membangun diri kita atau merusak kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, kita harus dapat melihat, teman-teman. Kita harus dapat melihat apakah itu untuk lawan, apakah itu untuk kawan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, percuma saja. Tetapi mulailah mencoba kita berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal. Pasti berkatnya lebih luar biasa. Bagaimana cara kita untuk bertanding dan menang? Yang pertama, kita harus melihat, kita harus mengenal, dan kita harus melawan rupa-rupa dunia. Yang kedua, dan yang terakhir, ya cepat kan banyak kan? Ya cepat. Yang kedua adalah bagaimana cara kita bertanding dan menang. Yang kedua adalah kita harus menguasai diri kita. Itu kita bisa melihat dari ayat yang ke-25. Akan saya bacakan bagi kita semua. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah teman-teman, setiap orang yang menang dalam perlombaan pasti akan memperoleh suatu mahkota yang fana. Maksudnya adalah ketika kita memenangkan suatu penghargaan, ketika kita memenangkan suatu pertandingan, pasti kita akan diberi hadiah. Contohnya saja kita diberikan hadiah uang. Hadiah uang itu merupakan hadiah yang fana. Hadiah itu bisa habis, hadiah itu bisa hilang, dan hadiah itu pun bisa dicuri orang. Tetapi pertandingan kehidupan kita, ketika kita bertanding, kita menang dan mendapatkan mahkota yang abadi. Ingatlah teman-teman, hadiah itu tidak akan pernah hilang dari hidup, melainkan hadiah itulah yang akan membawamu ke suatu tempat bersama-sama dengan Bapa. Kita memenangkan mahkota keabadian dalam kehidupan kita. Kita harus bertanding. Melalui pertandingan kehidupan inilah kita harus menang.
Bagaimana caranya? Kita harus menghindarkan diri kita dari rupa-rupa dunia. Banyak kesenangan-kesenangan dunia. Lepaskan itu. Emang kesenangan dunia itu enak bagi kita, tapi itu menghancurkan kita, teman-teman. Teman-teman, di dalam suatu pertandingan, kita harus dapat mengerti siapa yang akan menjadi lawan, siapa juga yang akan menjadi kawan kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita bertanding, kita tidak dapat bertanding sendirian. Ketika kita bertanding, mintalah Tuhan untuk menjadi pelatih kita. Mintalah Tuhan untuk menjadi pendukung kita. Mintalah Tuhan untuk berdiri di belakang kita dan juga berdiri di depan kita, sehingga kita bertanding, kita tidak bertanding sendirian. Iblis itu sangat pintar. Ketika kita melihat Tuhan dicobai oleh iblis, iblis pun tahu firman Tuhan. Iblis mencobai Tuhan dengan rupa-rupa dunia. Iblis itu sangat pintar. Oleh karena itu kita butuh bantuan. Kita tidak butuh bantuan dari dunia, tapi kita hanya butuh bantuan dari Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga dalam pertandingan kami melawan dunia ini, Tuhan, kami bisa menang. Pada saat ini kita sama-sama dalam dampak COVID-19, teman-teman. Banyak keputusasaan yang terjadi. Banyak hal-hal yang menimpa kita, duka cita kita. Terkadang mungkin pada saat ini ada keluarga dari teman-teman yang pada saat ini terkena dampak COVID-19, yang mengakibatkan duka cita hebat dalam keluarga. Tetapi percayalah teman-teman, di dalam pertandingan kehidupanmu, mintalah Tuhan. Mintalah Tuhan untuk tetap ada dalam kehidupanmu, maka engkau akan kuat melawan dunia ini. Saya tutup firman Tuhan ini, saya tutup dengan suatu ilustrasi. Ya, ilustrasinya begini. Pada suatu malam adalah seorang pengembara. Ia naik kudanya dan ia mengembara. Pada saat ia berjalan, ia turun dari kuda, ia berjalan. Ia mendengar suatu suara. Hai anak muda, turunlah dari kudamu dan ambillah batu di kakimu sebanyak-banyaknya. Anak muda itu mendengar suara itu. Ia mengambil batu, tetapi ia tidak mengambil batu sebanyak-banyaknya. Ia mengambil batu hanya sedikit, paling 2-3 aja masuk kantong. Ia pergi. Pada saat malam lagi, orang tua itu panggil lagi. Kurang banyak kau ambil nak batu itu, ambillah sebanyak-banyaknya. Pemuda itu ambil lagi, cuma sedikit, cuma beberapa butir aja ambil masukkan. Dan orang tua yang berkata tadi berkata sekali lagi, pada pagi hari engkau akan sukacita, dan di balik sukacita itu ada duka cita yang akan engkau alami. Karena laki-laki itu bingung, ia pegang saja kata orang tua tadi. Akhirnya ia terus mengembara. Ia mengembara terus. Pada saat pagi, ia teringat tadi perkataan orang tadi. Oh, apa ya? Apa maksudnya saya disuruh mengumpulkan batu? Pada saat ia buka celananya, ternyata batu yang ada di kantongnya itu berubah menjadi berlian. Ternyata batu yang di rumahnya hanya sedikit itu ternyata hanya berlian. Ia sukacita, yes, saya dapat berlian, saya dapat harta, tetapi saya berduka cita karena saya hanya mengambil sedikit. Ketika kita mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun yang akan dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan katakan akan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, jikalau kita telah mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita bertanding melawan dunia dan kita menang? Yang pertama adalah kita harus melawan rupa-rupa dunia. Yang kedua adalah kita harus dapat menguasai diri kita dengan baik. Amin. Beginilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur bagi kita semua, biarlah adik-adik terus bertumbuh imannya di rumah ya. Tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap ikuti ibadah dan juga jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman ini. Biarlah adik-adik kami Tuhan yang di rumah yang mendengarkannya semakin bertumbuh imannya, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami melewati rupa-rupa dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bertanding dan menang. Biarkan Roh Kudus Allah kehidupan kami menolong kami, memberkati kami, sehingga kami dapat memiliki mahkota kehidupan yang abadi itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu.
Mari Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan boleh dikumpulkan oleh guru Injil Aprilia dan Ibu Pendeta. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi Sungai Sukacita. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Rocky. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah ini. Kami bersyukur ibadah kami dapat berjalan Tuhan dari awal datangkan hingga akhirnya. Biarkan setiap puji-pujian kami Tuhan yang telah kami naikkan kepadamu, dan juga firman yang telah disampaikan Tuhan, ketika kami mendengarkannya, tubuh, jiwa, dan roh kami terus untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati sama saudara kami, berkati semua orang percaya yang berada di dunia Tuhan, yang sedang menanggung penderitaan yang sama terkena dampak virus corona ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami dan melepaskan kami dari virus penyakit ini ya Tuhan. Berkati khususnya Tuhan untuk anak-anak PRMI, Tuhan tolong mereka semua dalam masa pendidikan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan tangan kasih-Mu yang akan memberikan mereka kepintaran khusus, akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini Tuhan dalam tangan-Mu. Mari kiranya Tuhan akan selalu memberkati Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan doa Bapa kami dan Bapak terima kasih. Kita akan berdoa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.